Pak Muhammad Dhani ya. Saya mau bertanya begini loh Pak. Apa yang meyakini Bapak bahwa Al-Quran itu adalah original? Saya meyakini Al-Quran itu original ya. Pertama, dari tahun 570 Masehi yang Anda katakan tadi, ya, sampai detik ini, ya, tidak ada perubahan di dalam kalimat Al-Quran. Kalimat ya beda dengan tanda baca. Yang Anda kaitkan dengan tanda baca. Ini kalimatnya. Kalimat itu bisa berupa bentuk huruf, ya, bukan tanda baca. Dan bisa bersifat bagaimana cara kita mengungkapkan atau melantunkan ayat tersebut. Itu satu, makanya dikatakan original. Bukankah untuk mencapai original, pembuktian original itu harus ada yang aslinya? Ada nggak Al-Quran yang asli? Karena saya dengar ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, terus dilanjutkan Khalifah satu lagi lupa, itu dibakar katanya yang sudah dimanuskripkan atau dibuat mushaf, dibakar agar tidak ada pertentangan. Artinya kita tidak bisa mengatakan ada yang itu yang asli karena yang aslinya sudah dibakar. Bagaimana kita mengatakan itu asli? Dan tidak ada sekarang satu manusia pun yang hidup di zaman itu, karena itu sudah terjadi berapa ribu tahun lalu. Jadi kita hanya mereka-reka. Coba sebutkan bagaimana Bapak menyatakan itu asli. Makanya Anda paham sejarah yang namanya tarikh Islam. Oke, boleh saya jelaskan? Jelaskan, saya kan udah diam. Oke, jadi di saat pembakaran yang dilakukan oleh Khalifah Utsman, ya, di saat menyebarkan Islam ke seluruh jazirah Arab yang memiliki berbagai bahasa, memiliki berbagai suku, maka masing-masing suku tadi mencoba ingin menuliskan Al-Quran kembali kepada bangsanya masing-masing. Disalinkan ke bahasa mereka masing-masing sesuai dengan dialog ataupun dialek mereka. Di saat ada laporan ya kepada Khalifah Utsman, maka Utsman mempertanyakan kenapa ini ditulis dengan berbagai macam bentuk yang menyimpang daripada original teks yang disampaikan baginda Rasulullah. Maka dari itulah Al-Quran yang ditulis oleh zaman itu oleh para orang-orang suku-suku yang berbeda tadi itu dibakar supaya jangan menimbulkan fitnah. Berarti tetap yang original ini terjamin. Itu maksudnya Umar. Maka para sahabat zaman itu dengar dulu. Maka para sahabat zaman itu tidak pernah menyalahkan Utsman. Berarti yang dibakar, yang diterjemahkan oleh orang-orang lain itu, yang asli tak dibakar. Apakah demikian? Betul sekali. Nah, di mana yang asli itu sekarang? Bisa nggak ditunjukkan oleh umat Islam bahwa itu ditulis pada tahun 610 sampai 633? Ada nggak? Nah, makanya coba Anda perhatikan ya sampai detik ini. Sampai detik ini Anda perhatikan tentang ya, di dalam Ka'bah itu ada peti. Pernah Anda lihat? Saya nggak tahu. Lihat di YouTube juga ada, di YouTube ada itu. Itu ada peti. Nah, terus? Di dalam peti itu digombok. Di dalam peti itu adalah Al-Quran yang asli yang Anda maksudkan tadi. Yang bisa membuka itu hanya para imam-imam Masjidil Haram. Nah, berarti Bapak sudah rancu dong. Anda jangan nanya itu. Saya jelaskan dulu. Kan sudah Bapak. Sekarang saya ada kerancuan saya lihat. Karena dalam sejarah Islam, penulisan Al-Quran tidak pernah dari tahun 610 sampai 633. Tetapi setelah Nabi Muhammad wafat, baru ditulislah Al-Quran ini. Itulah fakta sejarah. Dan penulisan Al-Quran ini tidak sempat dikoreksi oleh Nabi Muhammad. Sehingga mengenai salah benar, Allahu a'lam. Yang pertama. Yang kedua, di dalam proses penulisan, ada Zaid, ada Umar bin Khattab, ada Khalifah Umar, ya kan? Nah, mereka itu mengumpulkan hafiz-hafiz, mengumpulkan mazhab-mazhab yang lama. Sekarang pertanyaan saya, itu mulai dibukukan jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Menjadi sekarang Al-Quran yang sekarang ini ya. Nah, kenapa di dalam hadis disebut perawi?
sementara di Al-Quran tidak disebut. Dari mana sumber ayat ini? Silakan. Makanya saya katakan, kenapa di dalam hadis itu dikatakan ada perawi, ada sanad, ada matan segala macam, ya kan? Sementara di Al-Quran kan tidak ada. Tidak ada. Inilah menunjukkan originalnya Al-Quran di saat penulisannya yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Maka dikatakan Utsman. Oke. Maka dikatakan suhuf Utsman. Berarti itu bukan punya Nabi Muhammad asli, tetapi punyanya Utsman. Anda jangan salah paham dulu. Makanya saya jelaskan dulu. Benar, maksud saya jangan Anda potong. Kalau Anda potong kan Anda ingin mengarahkan pemikiran Anda kepada memikirkan pemikiran saya kepada Anda. Kan maunya Anda begitu. Kan Bapak kita bukan bicara ini, kita bicara ini ya loh. Suhuf Utsman, suhuf dengarkan dulu. Katab, suhuf Zaid. Maka kalau ingin dari awal seperti ini. Yang mana? Coba dengarkan dari awal, oke? Saya ceritakan dari awal. Dari awal di saat Nabi 6 bulan sebelum wafatnya Rasulullah, sebelum terjadi haji wada, 6 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelum haji wada. Nabi Muhammad SAW telah mengumpulkan sebanyak 40 sahabatnya yang hafal Quran, termasuk Ubaidillah, termasuk Zaid bin Sabit, termasuk Abu Bakar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya. Ya, 40. Dikumpulkan oleh Rasulullah dan dites. Ya, dites masing-masing hafalan. Menyesuaikan dengan konsep pemikiran Nabi. Nah, setelah disahkan oleh Rasulullah pada zaman itu, ya, maka diakuilah konsep yang disampaikan oleh urutannya tadi, ayat-ayat itu, ya, ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah, yang dihafal yang masing-masing para sahabat, yang di dalam tulisan-tulisan risalah ataupun nggak tahu namanya, yang dalam kertas, kayu segala macam. Nah, itu setelah dikumpulkan dan di hadapan ramai-ramai itu, Nabi langsung menjelaskan urutan ayat dari Al-Fatihah sampai surah Al-An'am. Nah, disinilah terjadi ada perselisihan di sini. Terjadi selisih di sini. Saat Nabi menyampaikan, karena ada perselisihan, ada firman Allah yang tidak dimasukkan oleh Rasulullah ke dalam Al-Quran. Ini ada firman Allah yang tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Maka diprotes oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa ini tidak dimasukkan di dalam Al-Quran? Kan begitu. Nah, tetapi konsep Nabi terhadap firman Allah. Ya, sebelum 6 bulan dia meninggal. Jadi Nabi mau bikin konsep seperti Al-Quran yang sekarang ini, ya, itu sesuai dengan konsep beliau. Sementara firman Allah itu kan banyak. Maka yang tidak termasuk di dalam konsep Al-Quran yang dimasukkan oleh Nabi ini dikeluarkan menjadi hadis qudsi. Paham? Sekarang pertanyaan saya. Bapak bilang ada 40 orang sahabat yang disuruh menghafal, ya kan? Apakah ke-40 orang sahabat itu masing-masing menghafal dari surah 1 sampai surah 114? Tidak. Nah, tidak. Artinya itu surah dibagi-bagi. Nah, karena dibagi-bagi, maka untuk menjamin keasliannya seharusnya disebutkan. Misalnya surah 1 sampai 10 Ubaidillah. Surah sekian sampai sekian Syanu seperti hadis. Ini kan tidak. Kita Nabi langsung. Masalahnya Nabi langsung. Dia ngeceknya langsung. Pada saat itu, setelah penulisannya kan setelah Nabi wafat. Tidak. Bukan, salah Anda. Tidak ada Al-Quran Nabi. Al-Quran sekarang salah. Al-Quran yang kita pegang sekarang ini, Pak, itu bukan diresmikan pada zaman Nabi ketika hidup. Tidak. Sejarah Islam menyerahkan demikian. Ini ditulis Al-Quran selagi Nabi masih hidup. Makanya saya katakan. Sekarang saya ikut sama Bapak. Kenapa dibakar sama Umar? Dan kenapa harus ada lagi tim untuk mengumpulkan? Ini jelaskan dulu supaya Anda paham. Nah, Anda tadi mau main loncat-loncat lagi. Saya tidak loncat. Oke, saya bilang saya iya kan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kenapa Zaid mengumpulkan lagi? Padahal sudah dijadikan buku Bapak bilang. Sementara sejarah Islam mengatakan Zaid lah lagi nanti yang mengumpulkan di bawah kepemimpinan Khalifah Umar atau Umar bin Khattab.
Gimana sih Bapak ini? Kalau memang sudah dibukukan itu aja langsung dibagi-bagi. Selesai, dicetak. Iya, betul. Tetapi karena zaman dulu kan tidak ada percetakan. Bukan seperti zaman sekarang. Anda Iya, berpikir saya tahu. zaman sekarang, gimana Anda berpikirnya, pola pikir Anda? Kan itulah ditulis, kan ini yang asli nih. Ini misalnya yang asli. Ah. Tulis aja dari situ langsung. Nah, ditulis itulah yang dilakukan oleh kaum-kaum yang di luar kota Madinah dan Mekah. Maka tulisan itu ternyata salah. Maka dibakar oleh Bapak bilang sudah jadi buku di zaman Nabi. Kalau dia sudah jadi buku di dalam Nabi, kalau ditulis langsung tak akan mungkin salah itu, Pak. Gimana sih Bapak suka menyalah-nyalakan? Aku heran. Nah, yang namanya tulis kan beda kan dengan yang dikatakan penjilid dan yang seperti apa namanya apa istilahnya? Lebih berbahaya kalau dilafalkan daripada yang sudah ditulis kembali. Manusia memiliki yang namanya tingkat kesalahan hafalan tinggi. Tetapi kalau sudah dituliskan dia tinggal meniru. Meniru gini. Kalau dilafalkan bisa jadi dia terpengaruh misalnya digigit semut pantatnya pas diucapkannya beda atau lagi nggak enak badan dia. Lafalnya kurang kedengaran. Gimana sih kalau memang sudah dibukukan di zaman Nabi, ngapain ada lagi tim pengumpul ini segala macam? Oke, sekarang pertanyaan saya yang kedua, Pak. Bapak bilang tadi bahwa Allah itu namanya dari dulu tetap. Apakah Bapak percaya di dalam bahasa Ibrani Allah itu adalah Allah juga? Contoh ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, apakah di situ dikatakan, "Hai Musa, aku adalah Allah," katanya dalam bahasa Arab kepada si Musa. Coba jelaskan. Saya kalau bahasa Yunani, mohon maaf, saya tidak paham bahasa Yunani. Bahasa Ibrani, sorry Musa Ibrani. Bapak tidak harus berbahasa Ibrani, tapi menjelaskan. Misalnya, ya ketika sama Musa dia berbahasa Ibrani, kan demikian. Karena ya, betul. Berbahasa Ibrani kan. Nah sekarang ketika berbahasa Ibrani dari zaman dulu kala sampai sekarang orang Ibrani menyebut Tuhan itu dengan Yahweh atau YHWH. Selesai kan? Nah, selesai. Kemudian turun kitab yang kedua, Zabur. Itu juga masih orang Yahudi, Raja Daud. Ya. Itu membilang Tuhan tetap YHWH. Kemudian datang Nabi Isa. Itu Injil. Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani. Silakan Bapak jawab. Dalam bahasa apa Injil ditulis? Kalau Ibrani pasti itu nggak akan berubah. Sekarang Injil. Apakah dalam bahasa Ibrani apa dalam bahasa Yunani? Saya tahu Bapak lah. Ya, sesuai dengan Anda sampaikan tadi. Anda mengatakan Injil menggunakan bahasa Yunani dan Ibrani. Oke. Kedua yang Anda sampaikan. Ya, Yunani dan Ibrani. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Ketika terakhir Allah menurunkan kitab suci Al-Quran, mengapa berubah namanya dari YHWH, Theos, yang terakhir adalah Allah? Coba jelaskan kepada saya, apakah nama Allah bisa berubah-berubah, sementara dia adalah sesuatu yang kekal? Oke, saya jawab. Jawab, Pak. Allah itu kan punya hak prerogatif. Sesuka-suka hatinya. Mau bikin nama apa? Kan masa kita sebagai manusia mau menuntut Allah harus begini, mendikte Allah, kan tidak mungkin. Loh, logika dari mana Anda? Faktanya sekarang adalah umatnya menuntut Allah itu tidak bisa suka-suka hati. Allah mau turun ke dunia tak boleh, harus tetap di arsy. Itu kan faktanya. Siapa bilang? Mana ayatnya yang melarang? Logika Anda kemana? Karena Allah sendiri yang bilang bahwa dia kekal, tidak ada yang serupa dengan dia, hanya manusia yang berganti-ganti nama. Allah tidak pernah berganti nama. Kalau itu yang Anda maksudkan. Mana ada firman Allah yang mengatakan dia tidak pernah ganti nama? Di mana ayatnya? Loh, tersirat dan tersurat di Al-Ikhlas. Tidak ada yang serupa dengan dia. Artinya serupa kan bukan nama. Loh, salah satunya Allah itu kekal, kan dibilang. Ya, kekal, tapi bukan nama. Dia ada alfa dan omega. Jadi Bapak setuju Allah ganti-ganti nama? Itu haknya prerogatif Allah. Iya. Mau diganti nama, hak prerogatif dia. Tetapi yang jelas di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya Allah sudah menyatakan dirinya sebagai Allah. Itu sudah komplit. Ya. Jadi sudah kepada Nabi Muhammad. Itu kan kepada Nabi Muhammad. Kepada Musa.
Kepada Musa? Bukan. Kepada Musa? Kepada Nabi Muhammad. Dia hanya mengatakan namanya itu adalah Allah kepada Nabi Muhammad. Musa. Bukan kepada Nabi lain. Nabi lain terserah. Kepada Musa apa? Kalau kepada Nabi Musa atau yang lain kita kan tidak tahu. Yang tahu kan orang-orang ahli kitab Musa. Loh, kok nggak tahu? Kan dia bilang bahwa Allah menurunkan kitab itu kepada berdasarkan kaumnya dan berdasarkan bahasanya. Firman lo yang dibilang. Tetapi namanya kekal, tidak berubah. Apakah Bapak tidak memaham konsep bahwa nama Allah kekal, tidak berubah? Atau Bapak mengatakan karena suka-suka Allah, maka Allah bisa merubah-rubah namanya? Semenjak Allah turunkan Alkitab yang namanya Al-Quran, disitulah istilah Allah itu baku. Tidak ada lagi perubahan. Ya, berarti sebelum saya bertanya, Madinah itu maka sudah sempurna. Oke. Sekarang saya tanya, orang Ibrani masih ada apa enggak sampai sekarang? Masih ada kan? Oke. Berarti orang itu memanggil Tuhan sesuai yang disebutkan Musa atau sesuai yang disebutkan Nabi Muhammad? Sesuai dengan sebutan Nabi Musa lah. Nah, Bapak bilang gimana sih? Seluruh dunia bisa bilangnya Allah, satu kata. Sekarang sesuai Musa, Yahweh katanya. Gimana? Berarti Anda kan salah pemikiran. Saya katakan semua umat Islam di dunia. Bukan seluruh manusia. Bukan. Loh, seluruh kan umat Islam. Orang Yahudi, Pak, itu beriman. Ingat saya jawab. Iya. Orang Jadi saya katakan umat Islam seluruh dunia. Bukan masalah umat yang lain kok. Saya nggak ngurus umat yang lain. Yahudi kan ada Islam, Pak. Ya kalau dia Islam, otomatis dia nyebut Allah. Tidak mungkin orang Islam menyebutnya berarti Musa dulu menyebut Allah juga. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah pada saat itu. Ya iyalah. Berarti orang Yahudi yang Islam masih beriman kepada Musa. Yahudi yang Islam hanya mengerti bahasa Musa. Gimana sih, Pak? Nama Tuhan Musa siapa? Masih ada orang itu. Iya, di saat dia sudah masuk Islam, maka dia mengikuti perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran yang menyatakan dirinya Allah. Tidak lagi Elohim. Ya kan? Tidak lagi Eos. Walaupun dia suku Yahudi. Jadi Yahudi walaupun dia itu bangsa Israel, walaupun dia itu bangsa Amerika, walaupun dia itu bangsanya Jepang ataupun Cina, ya. Andai kata Yahudi membaca Taurat, apakah Allah dibilangnya? Dia agama apa dulu? Agama Islam. Kan ada Islam punya Taurat dan Injil. Dibilang di Al-Quran, Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Termasuklah itu Taurat, Zabur, dan Injil. Loh, orang Yahudi bahasa Taurat. Taurat Yahudi lah yang paling lengkap sekarang, Pak. Islam tidak punya Taurat. Mau kemana cari Taurat? Harus ke Yahudi merujuk. Loh, umat Islam, pedomannya kan cuma dua, Al-Quran dengan hadis. Betul, dua. Tetapi Allah tidak pernah menghapus Taurat dan Injil. Malah disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Tidak pernah dihapus itu, Pak, Taurat dan Injil. Kalau Allah menghapus itu berarti menghapuslah seluruh firman-Nya. Kan tidak. Al-Quran mengatakan, berimanlah kau kepada masih Taurat dan Injil. Gimana sih, Pak? Iya. Makanya kami yang mempercayai. Anda bertanya apa pertanyaan Anda? Coba saya tanya. Pertanyaan Anda apa intinya? Tidak ada, ya sudah. Maksud saya begini. Pertanyaan Anda apa? Kita nggak usah lagi bahwa saya cukupkan pertanyaan saya sampai di sini aja. Besok kita diskusi lagi. Tolong Bapak catat apa yang mau Bapak tanyakan kepada saya, ya. Yang jelas kan tadi saya awalnya kan menanya tentang Lucifer. Ya. Anda melebar kepada yang lain-lain. Oke, saya layani. Bukan saya melebar, Bapak yang melebar, maka saya ikut. Oke lah. Pak Muhammad Dhani, sudah bisa kita okekan dulu sampai sini hari ini, ya. Oke, makasih Anda. Ayo sama-sama. Ya, sama-sama, yuk.